kemarin sudah belum ini ya. Contoh beginilah, artinya saya jelaskan dengan mudah-mudahan yang kemarin belum jelas jadi jelas. Pertama, evaporator efek tunggal mengkonsentrasikan larutan umpan koloid organik dari 5% hingga 50% berat. Larutan tersebut mempunyai kenaikan titik didih yang dapat diabaikan. Jadi kita anggap air berarti ya. Kalau sudah ada kata-kata kenaikan titik didih diabaikan, berarti ini kita anggap air murni. Kapasitas panas umpan adalah 4,06 kilojoule per kilogram Kelvin. Kemudian dan umpan masuk pada suhu 16 derajat Celcius, uap jenuh pada 101,32 kilopascal tersedia untuk pemanasan dan tekanan dalam ruang uap evaporator ada 15,3 kilopascal. Sebanyak 4.536 kg per jam air harus diuapkan. Koefisien perpindahan panas keseluruhan U adalah 1988 watt per meter persegi Kelvin. Berapa luas permukaan yang dibutuhkan dan berapa konsumsi uapnya. Saya kira ini mudah, artinya mungkin kemarin juga sudah di apa itu waktu kita ketemu. Artinya soal ini tidak terlalu sulit mestinya ya. Jadi tentunya prinsipnya ini bahwa pertama kita harus menentukan dari ini gini ya. Diagramnya mungkin enggak gitu ya. Jadi kalau kita lihat evaporator, gampanglah gini aja lah kotak begini aja ya. Jadi umpan masuk, ini adalah berarti feed yang itu tadi, uap. Nah, uapnya diketahui di sini. Sebanyak 4.536 kilogram per jam air harus diuapkan. Jadi ini tahu, V-nya tahu ini ya. Artinya 4.536. Dan ini liquid. Liquid di sini adalah liquid larutan pekat. Nah, ini. Ini umpannya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat. Umpan masuk pada suhu 16 derajat. Uap jenuh pada 101,32 kilopascal tersedia untuk pemanasan. Pemanasannya berarti tekanan uap jenuh Anda cari 101,32 kilopascal pada kondisi 1 atmosfer. Itu sebetulnya berapa entalpinya. Ya, Anda mencari sendiri. Silakan Anda gunakan yaitu aplikasi pada sistem kalkulator misalkan. Jadi kalau sistem kalkulator Anda langsung tahu pada tekanan 101,32 kilopascal dan suhu 100 derajat Celcius atau 1 atmosfer, maka entalpinya sekian. Entalpi steam masuk jadinya kata. Jadi di sini ada steam masuk dan keluar lah gitu ya. Nah, steam masuk di sini kita tahu entalpinya, kemudian kondensat keluar juga entalpinya tahu. Artinya ini adalah liquid jenuh dan ini adalah uap jenuh. Entalpinya tahu. Kemudian setelah kita dapatkan di sini, ini konsentrasinya 5%, ini 5%, jadi XF 5%, 5%, kemudian keluar itu pada 50%. Nah, dari sini Anda susun raca massa dari komponennya, yaitu XF kali F atau Z kali F boleh, sama dengan ini nggak ada, tidak mengandung konstituen koloid, yang ada L, jadi L kali 0,5. Ini 0,05 kali F sama dengan L kali 0,5. Nah, ini kita simpan dulu. Dan sekarang kita lihat F sama dengan V ditambah L. F-nya itu ada 4.536 di sini. 4.536. Nah, sehingga kita dapatkan yaitu ada dua persamaan yang tidak diketahui F dan L. Anda cari F dan L diperoleh. Jadi dua persamaan dengan dua tidak diketahui sehingga bisa diselesaikan. Nah, kemudian ini sudah dapat neraca massa dari F-nya tahu, F-nya tahu, kemudian L-nya tahu. Nah, sudah tahu semua. Nah, sekarang kita mulai pada kondisi penguapan di situ. Tekanannya cuma 15,3 kilopascal ruang uap ini. Dari sini Anda lihat berapa titik didihnya di sini. Ya. Artinya Anda harus tahu sebetulnya pada 15,3 kilopascal itu berapa sih titik didih di sini. Ya, titik didih di sini. Di tekanan di ini di kalkulator atau di sistem kalkulator ada.
Nah, dari situ karena suhunya tahu, maka pada tekanan sekian, Anda tahu entalpi uap. Uap isi tahu, entalpi uap isi tahu. Tahunya dari mana ya? Dari steam kalkulator tadi. Pada tekanan 15,3 itu uapnya berapa entalpi? Cairnya berapa entalpinya? Anda dapat H di sini. Nah, F-nya kita tahu ini dari suhu 16 derajat Celcius. Dan CP-nya tahu 4,36. Reference ini adalah kita gunakan referensi pada taruhlah 0 derajat. Karena 0 derajat kita tahu, makanya sehingga kita dapatkan yaitu di sini integral CP/dt atau karena ini dianggap konstan, kita dapatkan MCP delta T. M-nya adalah F, nah, ini kilogram per jam, CP-nya ada, kemudian kali delta T, yaitu di sini 16 dari terhadap 0. Gitu. Sehingga entalpinya kita tahu. Nah ini entalpi steam dan entalpi uap dan entalpi cair itu selalu dihitung dari 0 jadinya. Kalau di dalam steam table hitungannya pada 0 itu. Jadi 0 derajat itu 0. Sehingga kita dapatkan maka ini masuk, ini keluar, dan ada pemanasan. Pemanasan dari steam. Maka panas yang dibutuhkan itu tahu. Atau panas yang dipindahkan dari steam ke cairan ini tahu. Setelah tahu, ya sudah, kita selesaikan. Kita masuk ke steamnya sekarang. Steamnya itu adalah tentunya S kali lambda. Lambda adalah panas penguapan. Ya, panas penguapan dari itu tadi, dari apa, dari steam tadi. Dan Anda lihat di sini tadi, ini adalah sama dengan panas yang dilepas steam dan diterima cairan. Kita anggap tidak ada panas yang hilang deh. Sehingga panas yang dibutuhkan untuk penguapan itu adalah sama dengan steam yang dibutuhkan. Dah itu aja lah, artinya tidak ada panas yang hilang. Sehingga lambda tahu, panas yang dibutuhkan tahu, maka S laju alir steam tahu. B akan diperoleh. Nah untuk yang A, itu adalah dari panas tadi yang dibutuhkan, yang dilepas tadi. Artinya panas yang dibutuhkan untuk pemanasan itu adalah berarti Q sama dengan UA delta T. UA delta T. Delta T. Nah ini karena ini teraduk sempurna, delta T-nya langsung saja 16 derajat. Maaf, 16 derajat. Eh, Suhu penguapan di sini, suhu pendidih di sini pada 15,3 kilopascal itu, sementara steam adalah pada 100 derajat Celcius. 100 minus suhu di dalam evaporator, itu delta T. Kemudian U-nya ada, ini Q-nya ada tadi, yang tidak tahu adalah A. Ya, demikianlah. Artinya ini adalah soal yang sebetulnya tidak terlalu sulit, bisa Anda cermati. Ya. Baik, kemudian dehumidifikasi sekarang. Dehumidifikasi udara yang mempunyai suhu bola kering 38 derajat Celcius. Nah, di sini punya seluk bola basah 26 derajat Celcius. Kita lihat di dalam peta psikrometrik. Anda ingat, bola basah, bola kering 38 dan bola basah 26 dikeringkan terlebih dahulu, didinginkan hingga 16 derajat Celcius untuk mengembunkan uap air dan kemudian dipanaskan hingga 24 derajat Celcius. Ingat caranya, ini adalah psikometrik. Kemudian Anda cari di titik 38 derajat. 38. Terus kemudian suhu basah, bola basah 26. Itu adalah pendinginan adiabatis. Anda cari garis yang ini, titik ini adalah 26. 26. Dan ini dari 38 tadi pas jatuh di sini. Nah, inilah sebetulnya posisinya. Posisi titiknya. Jadi suhu basah adalah penjenuhan adiabatis, artinya ngikutin garis yang miring ini sampai menyentuh 100%. Kemudian yang di sini adalah tepat titik di mana kondisi bola kering dan Anda tahu berapa kelembapan absolutnya di sini. Cari di kelembapannya. Nah, kemudian yang ini kemudian didinginkan, dipanaskan, didinginkan hingga 16. Ini ditarik ke sini sampai 16. Nah, terlalu 16 misalkan di sini 16. Datar ya. Ini 16 misalkan. 16.
berarti pada saat 16 ini maka akan ada yang mengembun. Karena itu nanti akan melewati titik pengembunan lebih dahulu. Ya, didinginkan hingga 16 derajat Celcius. Jadi pas ditarik itu nanti mungkin garisnya nggak begini ya. Mungkin ini. Nah, gini ya. Uish, malah hilang semua. Jadi kalau ini begini, nah, ini. Wah, itu nggak begitu bagus ya. Atau cari inilah, mungkin cari gambar aslinya ya. Coba saya gambar aslinya yang tapi psikrometrik berarti pas yang ini ya. Nah, ini. Eh, Nah, ini. Kita lihat 38. 38 ada di mana? 38 di sini, ini 30, ini 40. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kira di sini ya. Kemudian kita cari sampai ini ya. Nah, terus 26 di sini mana? 26 tuh di sini. 25, 26 di sini. Nah, ini kira-kira di sinilah. Nah, garis sini sampai memotong 38 di sini berarti. Nah, ini adalah titik di mana awal keringnya. Ini kita lihat kelembapannya 0,015 kira-kira ya. Nah, pas didinginkan dia tarik ke sini terus sampai sini. Sampai ke 20 sekian, kemudian turun. Nah, di sini mulai sampai 16. 16 di sini sampai di sini. Pas 16 di ini, pas titik ini kita tarik ke sini kita dapat nilainya berapa? Kayaknya 0,01. Berarti yang diembunkan contohnya misalnya sekitar 0,005 jadi 0,05 0,005. Iya. Kira-kira ya ini nggak pas soalnya. Per kilogram udara kering. Itu. Baik, saya lanjutkan yang ini tadi. Is, salah ini. Mana? Ini ya. Nah, ini. Nah, jadi yang diembunkan adalah berarti 0,05 per kilogram udara kering kalau kita lihat ini. Berapa kelembapan akhir dari persentase kelembapan ya kita lihat dari peta psikometrik lah. Kemudian pengeringan. Nah, ini pengeringan kita lihat satu bahan dikeringkan. Ini soal yang kemarin ya. Baik, jadi soal ini sudah saya jelaskan kemarin. Jadi soal pengeringan ini adalah seperti yang kemarin sudah saya sampaikan. Ini adalah nilainya persis. Itu 0,33 sampai 0,04 kilogram per kilogram padatan kering. Ya, demikianlah kurang lebihnya mengenai ini ya. Soal-soal mungkin saya ini ya. Saya sampaikan ke Anda. Coba saya ini dulu. Hapus dulu. Ya ini sama sebetulnya, mungkin nggak usah dikirim lagi yang pengeringan nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian aja lah. Ini buat latihan aja, artinya buat ini aja lah, buat Anda belajar dan lebih fokus dalam hal nanti kira-kira untuk mengerjakan puas. Oke, ini kita kedua ya. Ini latihan. Oke, ya kita dua. Ya, ini adalah latihan minggu ini buat apa istilahnya? Buat persiapan UAS.
Ini tanggal 20. Ya, baik itu tadi sudah saya kirimkan ke ini ke grup. Waktunya masih panjang, jadi masih sekitar 1 jam. Mungkin Anda bisa latihan sambil ini. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan kepada saya lewat WA juga boleh. Artinya apa saya bebas. Malam juga nggak apa-apa. Anda kirim WA, akan saya balas kalau saya bisa ini ya, dan jawab pas waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.